إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Marilah kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat kembalinya kita bermajlis ilmu agama. Karena ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu agama adalah sebuah nikmat yang wajib untuk kita syukuri, sehingga la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah semangat kita untuk menambah ilmu agama. Sekali lagi bahwasanya ilmu agama, mendapatkan ilmu agama termasuk nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu Al-Qur'an dan hikmah yaitu sunnah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepadamu apa yang kamu belum ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Jadi menuntut ilmu agama termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang wajib untuk kita syukuri. Karenanya Syekh bin Baz rahimahullah taala mewasiatkan kepada kita semua, kalau kita ingin istiqamah menuntut ilmu agama, adalah syukurilah nikmat tersebut. Karena kebanyakan orang-orang yang terhenti dari menuntut ilmu agama, dari menambah ilmu agama, karena dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, ketahuilah bahwasanya Nabi SAW tidaklah diperintah untuk minta tambah kecuali minta tambah ilmu agama. Tanyakan kepada diri kita, pernahkah atau sudahkah hari ini kita minta tambah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita pernahkah atau hari ini, apakah hari ini kita membuka hari kita, setiap paginya kita buka dengan minta ilmu agama? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca setiap setelah salat subuh. Ya. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang tayyib, yang halal dan sehat, menyehatkan. Kemudian amalan yang diterima. 3 ini sangat kita butuhkan di setiap hari kita. Ilmu yang bermanfaat, rezeki, kemudian amalan yang diterima. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala.
Dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah asar yang datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah datang ke pasar. Datang ke sebuah pasar dan berteriak di situ, "Ya ahlas suqi, ma a'jazakum." Wahai penghuni pasar, kenapa kalian malas? Kenapa kalian lemah dari ma bikum? Ada apa dengan kalian? Ma a'jazakum. Kenapa kalian lemah? Ada apa dengan kalian? Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya di sana di masjid sedang dibagi-bagikan warisan? Ma'ajazakum. Wahai penghuni pasar yang sedang mencari dunia, apa yang membuatmu lemah untuk mendapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika mereka mendengar bahwasanya Abu Hurairah mengatakan di sana ada warisan yang sedang dibagi, mereka yadhhabuna sira'an. Mereka pergi tergesa-gesa untuk mendapatkan warisan. Kalau seandainya Abu Hurairah mengatakan ilmu sedang dibagi, semangat mereka untuk pergi akan lemah. Ma'ajazakum. Ya, tapi di sini Abu Hurairah membahasakan dengan di sana ada warisan Nabi SAW sedang dibagi. Mereka bergegas menuju masjid. Dikiranya yang dibagi adalah harta. Dari zaman sahabat sudah sedemikian rupa sifat manusia akan jauhnya dari ilmu agama. Di zaman Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu masih dekat dengan dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan zaman kita sekarang? Inilah yang menjadikan kita untuk lebih mensyukuri nikmat ini. Nikmat menambah ilmu agama. Katakanlah sekarang kita lagi pandemi misalnya, kalau kita tidak ingin khawatir untuk bermajelis ilmu agama seperti ini, maka tambahlah ilmu agama kita dengan mendengar-dengar ceramah-ceramah Islam, kemudian membaca buku, baca dan amalkan. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang rasul dari mereka. Untuk apa? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka. Bukankah kita sudah menamatkan misalnya usul ats-tsalatsah, sudah menamatkan misalnya kitabut tauhid, sudah menamatkan misalnya semua kitab-kitab tauhid kita sudah tamatkan misalnya, itu tazkiyah. Itulah yang dimaksud di sini tazkiyah. Tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Ya, kita sucikan jiwa kita, hati kita dengan tauhid. Nah, setelah kita bertauhid, ya, mempelajari atau mengetahui ini syirik, ini tauhid, maka yang wajib sekarang yang kedua adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan umatnya. 13 tahun di Mekah tazkiyah, tauhid 13 tahun di Mekah. Ya, sebagian amal ibadah itu ada di Mekah seperti sholat misalnya. Sebagian lagi yang paling banyak adalah di Madinah. Namun yang paling awal adalah tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa dengan hati. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah bajumu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, para ulama salaf telah sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan bersihkanlah hatimu, bersihkanlah bajumu adalah tahhir qalbak, bersihkanlah hatimu. Warrujza fa ini tazkiyah yang pertama. Jadi inilah yang dimaksud dengan Syekh Al-Albani rahimahullah, ya,
tazkiyah dan tarbiyah. Ya, tazkiyah dan tarbiyah. Jadi tazkiyah itu maksudnya tasfiyah ya. Tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu tazkiyah, membersihkan hati dengan tauhid. Kemudian tarbiyah, baru tarbiyah. Ya. Namun sekarang banyak orang yang tarbiyah dulu, tauhidnya nanti saja. Ya, karena membuat pecah belah umat misalnya. Itu bisikan syaitan. Jadi yang pertama adalah tasfiyah, kemudian tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah. Tarbiyah apa di sini? Tarbiyatul kitab was sunnah. Mempelajari Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Ini sedikit pembukaan. Janganlah kita lupa untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah ilmu kita. Mungkin yang sering kita minta adalah nambah harta, sebagian kita nambah istri, ya. Namun kita tidak pernah sadar pentingnya untuk nambah ilmu agama. Ya. Kebahagiaan kita dunia dan akhirat itu dengan ilmu agama. Langgengnya keluarga kita dengan ilmu agama, bukan dengan kecantikan istri, bukan dengan harta yang banyak, tapi dengan ilmu agama. Kita akan lanjutkan pembahasan usul sunnah. Yang keberapa ini? Yang ketujuh ya? Hah? 6. Ya, di sini yang ketujuh. Wasunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah di sisi kami adalah athar, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athar di sini ada dua makna. Yang pertama adalah hadis-hadis, yang kedua ada bahkan tiga ya. Yang pertama adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah perkataan para sahabat. Para ulama di kitab-kitab mereka membahasakan perkataan para ulama itu dengan asar. Untuk membedakan mana hadis dan mana asar. Mana perkataan Nabi dan mana perkataan para sahabat. Sehingga hadis itu perkataan Nabi, kemudian kalau asar maka kebanyakan perkataan sahabat. Yang ketiga adalah peninggalan. Peninggalan Nabi SAW. Dan ketahuilah bahwasanya Syekh Albani rahimahullah mengatakan peninggalan Nabi SAW itu telah tiada. Tidak ada. Ya. Adapun mereka sekarang bertabaruk dengan rambut Nabi SAW setiap tahunnya makin panjang. Ya, sampai-sampai dibungkus atau diletakkan di dalam sebuah kaca dan seterusnya. Itu semua dusta. Adapun juga sekarang kan tapak kaki ya, tapal kata mereka. Itu berisi raja-raja. Di sana ada bunyi ya tarim adrikni. Tarim adrikni. Tarim itu Yaman. Adrikni itu bantulah saya. Wahai para ulama tarim adrikni itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada jim ya kan, ada jim 11, 12 berapa itu. Itu ada maknanya. Yaitu seperti raja-raja. Namun sekarang tapak kaki itu di kepala mereka. Tapak kaki itu di kaki. Ya bukan di kepala. Tapi di kaki. Ya. Jadi as-sunnah di sisi kami adalah athar Rasulullah SAW. Yang kita maksud di sini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan definisi sunnah itu banyak. Ya, tergantung fan ilmu agama. Ya. Tergantung dari sisi fikih, dari sisi usul fikih, dari sisi hadis, ya. Ahli hadis itu ada definisi sunnah. Yang pertama dari sisi ulama usul fikih. Ya, ulama usul fikih. Mereka mengatakan sunnah itu adalah
sesuatu yang bersumber dari Nabi selain dari Al-Quran. Ya, itu sunnah menurut usul fiqh. Selain Al-Quran itu yang bersumber dari Nabi itulah sunnah. Kemudian fikih itu kebalikan dari wajib. Itu sunnah menurut ahli fikih. Jadi ahli usul fikih dengan ahli fikih beda. Ahli fikih sunnah itu adalah kebalikan dari wajib. Ahli akidah kebalikan dari bid'ah. Ahli akidah. Ahli hadis, ya. Ahli hadis sunnah itu adalah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, kemudian persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhlak-akhlak Nabi, kemudian fisik-fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah. Lebih luas ulama hadis mendefinisikan sunnah. Hadis, ya. Jadi dari definisi ahli hadis di atas, jadi hadis itu dibagi. Ada hadis qauli. Hadis qauli itu hadis perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Kemudian hadis fi'li, hadis perbuatan. Jadi perbuatan Nabi SAW juga dikatakan hadis. Perbuatan Nabi SAW. Dan ini kebanyakan masalah wudu. Ya, di masalah wudu. Kemudian yang ketiga adalah hadis takriri. Takriri maksudnya persetujuan Nabi SAW. Seperti ketika Rasulullah SAW Isra' Mi'raj, kemudian mendengar bunyi terompah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW ketika sudah pulang ke dunia lagi, mengatakan, wahai Bilal, apa yang membuatmu, amalan apa yang membuatmu terompahmu itu mendahulukan saya untuk masuk surga? Ya, terompah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Dan ini yang dijadikan dalil oleh mereka adanya bid'ah di zaman sahabat. Adanya bid'ah di zaman sahabat. Ya. Namun kita bantah, maka ini adalah bukan bid'ah tapi takririyah. Ini sunnah takririyah. Ini sunnah. Buktinya Nabi SAW ketika bertanya kepada Bilal tentang apa perbuatan yang ia lakukan sehingga mendapat fadilah keutamaan seperti itu, apa kata Bilal? Tidaklah aku berwudu kecuali setelahnya aku sholat sunnah 2 rakaat. Ya, menjaga wudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga sunnah takririyah, contohnya apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan untuk makan dhab. Ya, makan dhab sejenis seperti biawak, ya. Tapi bukan biawak. Yang warnanya kuning. Yang warnanya kuning. Dhab. Tapi Rasulullah SAW tidak mau. Katanya ini bukan makanan negeri saya. Ya. Tapi membiarkan para sahabat untuk memakannya. Itu takririyah. Ya. Persetujuan Nabi SAW itu bukti bahwasanya dhab itu halal. Tidak boleh dikiaskan dengan biawak. Ya. Biawak haram. Yang halal yang difilisihkan apa? Buaya. Jadi, nah sunnah yang kita maksud di sini adalah sunnah akidah. Ya, definisi akidah. Jadi kalau kita melihat kata sunnah dalam pelajaran akidah, itu maksudnya adalah dalam kitab-kitab tauhid dikatakan sunnah, itu maksudnya adalah akidah, keyakinan. Ya, lawan dari bid'ah, akidah. Wasunnatu tufassirul Quran, dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Sunnah menafsirkan Al-Quran. Seorang tabi'in yang bernama Makhul rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Quran itu lebih butuh terhadap sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Ya. Ini juga bantahan untuk orang-orang yang Qur'aniyun. Orang-orang yang hanya mengambil, ya, beribadah atau
ya beribadah dengan dalil-dalil Al-Quran saja. Sunnah nggak usah. Hadis-hadis Nabi SAW nggak usah. Jadi mereka nggak sholat. Ya, mereka nggak sholat. Karena gerakan-gerakan sholat itu dari Nabi SAW. Dalam Al-Quran hanya perintah sholat. Terus bagaimana cara mereka sholat? Nggak bisa. Kecuali dengan hadis-hadis Nabi SAW. Wahia dalailul Quran. Kemudian sunnah itu adalah dalil. Dalil Al-Quran. Maksudnya dalil yang menjadikan kita akan bisa memahami Al-Quran. Bisa memahami Al-Quran. Walaysa fis sunnati qiyasun. Tidak ada dalam akidah, ya ini maksudnya, bukan sunnah, bukan agama ya. Tidak ada dalam agama kias itu salah. Laisa fis sunnati qiyasun, di sini maksudnya adalah tidak ada dalam masalah akidah itu kias. Tidak ada dalam masalah akidah itu kias. Ya. Nah, kita akan bahas ini. Wala tadrib lahal amsala. Maka dalam masalah akidah kita tidak boleh membuat permisalan-permisalan ya terhadap sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala terutama itu. Ya. Karena banyak orang yang melenceng, paling banyak orang melenceng itu di antaranya adalah di asma wa sifat. Di asma wa sifat. Terutama sekarang yang sedang belajar mazhab-mazhab. Ya. Hati-hati. Mempelajari mazhab tertentu. Itulah para ulama mengatakan, sebagian ustaz kita mengatakan, yang mempelajari mazhab itulah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Adapun kalau belum punya pondasi kemudian ingin belajar mazhab, ya, itu larinya nanti sekarang yang dulunya sunnah jadi bid'ah. Yang dulunya bid'ah jadi sunnah. Maksudnya, yang dulunya bid'ah jadi sunnah. Ya, demi untuk membela mazhab mereka. Terjadi taklid. Ya, maka ketika ingin mempelajari mazhab tertentu, berilmulah terlebih dahulu, milikilah akidah yang benar, kemudian pelajari usul-usul mereka, istilah-istilah mereka. Panjang ya, panjang. Jadi enggak semudah itu mempelajari mazhab. Wala tudraku bil uquli walal ahwa'i. Dan akidah itu tidak boleh berdalil dengan akal, apalagi dengan hawa nafsu. Ya. Innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Namun kita berdalil dengan ittiba' Al-Quran dan sunnah, wa tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Ya, di sini kita akan jelaskan sedikit perkataan Imam Ahmad di atas. Fasunnatu laha ma'al Qur'ani thalathatu ahwalin. Sunnah terhadap Al-Quran itu ada 3 macam keadaan. Ya. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an ta'tiyas sunnatu bi ahkamin tumasilul ahkam allati ja'at fil Qur'ani. Sunnah itu memberikan hukum, ya, menjelaskan hukum yang serupa dengan hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ini keadaan yang pertama. Jadi hadis-hadis Nabi SAW memberikan penjelasan tentang apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi semakin kuat, kemudian semakin meyakinkan. Dan ingat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Aku diberikan kitab, yaitu Al-Quran, dan yang bersama dengannya, yaitu hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wahyu Allah itu ada 2, Al-Quran dan hadis. Sehingga masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Ya, akulah yang menurunkan, kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga akan menjaganya. Jadi Al-Quran dan hadis itu akan terjaga sampai akhir zaman. Al-Quran dan hadis. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang yang membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena terjaga. Contohnya di sini, aujaballahu fil Qur'ani as-salata wa jaa fi sunnati wujubus salati. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dalam Al-Qur'an salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan wajibnya salat. Zakat, Nabi SAW juga menjelaskan wajibnya zakat dan seterusnya. Ya, ini yang pertama. Keadaan yang kedua, al-halatus tsaniyah, ayyati al-Qur'anu bi ahkamin mujmalatin aw ahkamin mutlaqatin aw ahkamin 'amatin fata'ti sunnatu bi ahkamin tubayyinu dzalika al-mujmala. Al-Quran menjelaskan di sana ada ayat-ayat yang masih mujmal, yang masih umum, ya, sehingga butuh penjelasan. Penjelasannya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tadi bantahan untuk orang-orang yang berkeyakinan Qur'aniyun, orang-orang yang hanya Al-Quran saja. Dan sekarang itu ada di zaman sekarang ini. Ya, untuk apa kita hadis cukupkan dengan Al-Quran? Cukupkan dengan Al-Quran. Ya. Contohnya apa? Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 173, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Alladzina qala lahumun nasu, yang manusia berkata kepada mereka. Jadi di sini ada disebut dua manusia. An-nas ada dua di sini dalam surah Ali Imran ini. Yang manusia berkata kepada mereka, innan nasa, sesungguhnya manusia, manusia lagi. Qad jama'u lakum, mereka telah mengumpulkan kekuatan mereka, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Ya. Fal muradu min lafzin nasi fi qawlihi qala lahumun nas. Jadi an-nas, manusia yang pertama maksudnya adalah kufar, orang-orang kafir. Ini kita ketahui dari mana? Dari hadis. Jadi ini umum, penjelasannya dalam Al-Quran umum, tapi kita ketahui dari hadis. Kemudian alladzina qala lahumun nas, an-nas yang alladzina qala lahumun nas, bukan. Ya. Jadi nas yang pertama itu adalah orang-orang mukmin, ya, para sahabat. Nas yang kedua adalah manusia yang kedua, maksudnya adalah orang-orang kafir. Ya. Ini dalam Al-Quran masih mujmal, ya, masih umum, kemudian dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran banyak yang seperti ini. Contohnya juga seperti tadi, perintah untuk sholat dalam Al-Quran, tapi enggak dijelaskan sholat apa, kemudian juga tidak dijelaskan bagaimana caranya, jelaskan oleh Nabi SAW. Perintah untuk puasa juga bagaimana, ya. Yang dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran adalah tentang warisan. Ya, tentang warisan. Makanya kalau mau bisa bagi-bagi waris itu hafalkan ayat-ayat waris. Ya, hafalkan ayat-ayat waris, maka insyaallah itu memudahkan. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, antatiyas sunnatu bi ahkamin jadidatin laysat fil Qur'ani. Ya. Sunnah itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum yang baru, hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an enggak ada dijelaskan, tapi hadis yang menjelaskan. Fayajibu fi hadhil halatil amalu biha. Ya. Dalam keadaan demikian, keadaan yang seperti ini, maka wajib untuk kita mengamalkan hadis tersebut. Walaupun enggak disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya apa? Tahrimul jam'i bainal mar'ati wa ammatiha. Wa tahrimul jam'i bainal mar'ati wa khalatiha.
haramnya menggabungkan antara istri kita dengan bibinya dari bapak dan bibinya dari ibu. Jadi nggak boleh menikahi istri kita dikumpulkan istri kita dengan bibinya. Ta'adud misalnya, ta'adud dengan bibinya, ta'adud dengan bibinya dari ibu, dari ibunya, dari bapaknya. Ini nggak boleh, haram. Dalam Al-Quran hanya dijelaskan al-jam'u bainal ukhtain. Tidak boleh mengumpulkan dua bersaudara. Ya kan, dalam Al-Quran ada. Namun dalam yang ini nggak ada. Antara istri kita dengan bibinya. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innakum in fa'altum dzalika faqtum arhamakum. Kalau kalian melakukan demikian, larangan ini, maka kalian telah memutuskan silaturahmi kalian. Ya, kalau kita mengumpulkan istri dengan bibi-bibinya, itu nggak boleh. Contoh juga yang nggak ada dalam Al-Quran, dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahrimu kulli dhinabin minas sibai. Ya, mengharamkan binatang yang punya taring dari binatang buas. Taring. Dalam Al-Quran nggak ada. Ya. Kemudian kulli dhi mikhladin minat tayri. Diharamkan yang punya cakar dari burung, ya. Cakar untuk mencari ini, untuk memangsa. Untuk ya gunakan memangsa, itu nggak boleh. Ya. Jadi seperti ini tidak ada dalam Al-Quran. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian walaysa fi sunnati qiyasun. Tidak ada dalam akidah itu qiyas. Tidak ada dalam akidah itu qiyas. Ya. Adapun dalam fikih, dalam agama kita itu ada qiyas. Makanya Al-Qur'an, hadis, kemudian ijma' dan qiyas. Ya. Dusta orang-orang yang fitnah orang-orang salafi, mereka tidak menggunakan qiyas. Itu dusta. Padahal kita kan zakat dengan beras. Zakatnya dengan makanan pokok kita. Itu dari qiyas. Ya, itu dari qiyas. Kalau kita nggak pakai qiyas, bagaimana kita zakatnya dengan kurma, gandum. Ya kan? Makanan pokoknya orang Arab. Kalau kita nggak pakai qiyas. Ya. Jadi dalam ilmu akidah tidak ada qiyas. Tidak ada qiyas. Kenapa? Karena tauqifiyah. Dalam masalah akidah itu tauqifiyah. Jadi harus berhenti dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengambilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wala tadrib lahal amsala. Tidak boleh kita mengatakan atau membuat permisalan. Makanya dalam ilmu akidah, dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh bertanya dengan dua pertanyaan. Kaifa dan limadha. Kaifa dan limadha. Enggak boleh. Ya. Misalnya ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang betis Allah, wajah Allah, apalagi yang tangan Allah. Ya, dalam hadis jari jemari Allah. Jelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam hadis sifat-sifat Allah. Kita enggak boleh kaif. Gak boleh bagaimana ya, gak boleh. Ya. Kemudian juga misalnya ada dalam hadis Allah itu turun di sepertiga malam. Gak boleh lima aja. Gak boleh untuk apa Allah turun, gak boleh. Ya. Misalnya juga sekarang ada orang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghukum suatu kaum misalnya. Ya, atau untuk mengazab satu kaum, adanya banjir bandang dan seterusnya, ya, gempa dan seterusnya. Gak boleh kita mengatakan lima aja. Ya. Ada kerjaan misalnya. Haram. Ya, mengatakan demikian. Jadi, terhadap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh mengatakan kaifa dan lima aja.
bagaimana dan kenapa. Ya. Dahulu Nabi SAW ketika membacakan hadis-hadis tentang atau ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, Nabi SAW enggak merincikannya. Ya, tidak merincikannya. Makanya Imam Malik mengatakan ma'lum wal kaif majhul. Ma'lum. Ya. Kalau dikatakan wajah Allah ma'lum wal kaif majhul. Wal kaif majhul. Kaif apa? Bentuknya, bagaimananya itu majhul. Ya. Jadi Nabi SAW enggak menjelaskan kepada para sahabat, begini loh bentuknya, begini enggak. Ya. Dan sahabat juga enggak bertanya. Ya. Jadi sahabat juga enggak bertanya. Ini bukti bahwasanya dalam masalah akidah, terutama dalam masalah asma wa sifat itu tauqifiyah. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Gak boleh kita karang-karang. Sekarang kan banyak yang karang-karang nama-nama Allah, karang mawjud, qidam, baqa, mukhtalafat, apa lagi ya namanya. Ya, dulu saya hafal itu sifat 20. Kan sebelum sholat dibaca itu kan. Dibaca. Itu enggak ada. Sekalipun maknanya bagus, tapi itu enggak ada. Lafaz-lafaz seperti itu enggak ada. Ya. Kalau mereka katakan itu adalah sifat Allah, kenapa mereka enggak pernah berzikir dengan itu? Kenapa mereka enggak pernah mawjud, kidam. Tapi malah mereka kan baca al-kafi, ya syafi gitu. Baca mereka kan. Kenapa mereka enggak baca mawjud, kidam, baqo gitu. Enggak ada. Ya. Itu kalau kita mau mikir. Ya. Wala tudraku bil uquli walal ahwa. Sekali lagi dijelaskan lagi oleh Imam Ahmad rahimahullah. Jadi tidak bisa. Jadi agama kita ini bukan dengan akal. Jadi bukan dengan diakal-akalin, kemudian dengan hawa nafsu. Ya. Dengan hawa nafsu. Seperti sekarang kan hayya 'alal jihad. Ya kan? Hayya 'alal jihad versi azan. Kita minta maaf. Udah viral baru minta maaf. Ya. Makanya kalau orang dahulu mengatakan kencingi air zam-zam, kamu akan terkenal. Orang kencingi air zam-zam itu terkenal. Maksudnya itu artinya mau terkenal maka seperti sekarang hayya 'alal jihad. Sahabat Ali bin Abi Thalib taala anhu mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la." Kalau seandainya agama itu dengan akal-akalan, ya, dengan akal kita, maka ketika mengusap khuf, yang paling utama harus diusap adalah bawahnya. Itu lebih utama daripada atasnya. Tapi Nabi SAW merintahkan kita untuk mengusap atasnya. Yang kotor mana? Bawahnya. Tapi yang diusap atasnya. Kalau secara akal, bawahlah yang diusap. Tapi dalil itu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Innama huwal ittiba wa tarkul hawa. Ini dia. Ittiba dan tarkul hawa. Ittiba, ya. Ittiba yaitu mengikuti dalil, meninggalkan hawa nafsu, Ya. Karenanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah membagi ulama itu ada berbagai macam, 2 atau 3. Ada ulama sultan, ada ulama ra'iyah, ulama masyarakat, ada ulama Al-Quran dan Sunnah. Ulama sultan itu adalah ulama yang memperturutkan hawa nafsunya sultan. Dia berfatwa apa yang diinginkan oleh sultan, oleh pemerintah.
Itu ulama sultan. Ini tercela. Makanya para ulama dulu nggak mau masuk dalam pemerintahan itu. Jauh mereka, menjauh. Ya, menjauh. Karena kalau seorang sudah masuk dalam pemerintahan, agama akan terjual. Ya, terjual. Makanya fitnah harta itu dahsyat. Kemudian yang kedua, ulama ra'iyah. Ulama memperturutkan hawa nafsu masyarakat. Ini juga tercela. Ya. Yang mamduh, yang terpuji apa? Ulama yang tadi tidak memperturutkan sultan, tidak memperturutkan hawa nafsu, nafsu masyarakat. Itu. Ya. Dan pemerintah itulah sebenarnya yang harus butuh kepada para ulama. Pemerintah itu harus butuh para ulama. Karena dua ini nggak bisa terpisah, ulama dan pemerintah. Ya. Kalau pemerintah nggak butuh ulama, bahaya. Tatanan negara kita akan berbahaya. Ya. Karena bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang tahu bagaimana cara membuat bumi ini makmur. Al-Quran dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binsun TV, saluran dakwah Samarinda.